Memang hari ini Satgas Covid kembali mengumumkan penambahan kasus Covid-19 di tanah air, di mana terjadi penambahan lebih dari 7.500 kasus. Dan ini tentu juga menjadi pertanyaan sendiri karena memang di hari ini penambahan kasus masih didominasi oleh sejumlah provinsi yang menjadi lokasi diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro sejak Januari lalu, di mana memang penambahan kasus positif sendiri masih didominasi oleh Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga juga Provinsi DKI Jakarta. Namun hal ini tentu juga menjadi pertanyaan begitu karena memang sejak diberlakukannya PPKM Mikro 6 minggu yang lalu, pemerintah apakah memang PPKM ini dianggap efektif atau tidak untuk mengurangi kasus COVID-19 di tanah air. Dan memang berdasarkan data yang dirilis oleh tim Satgas Covid sendiri, memang sejak 6 minggu diberlakukannya PPKM pada tanggal 10 Januari lalu terjadi penurunan angka kasus aktif secara persentase di 4 provinsi dari 7 provinsi diberlakukannya PPKM, di mana salah satu provinsi yang mengalami penurunan jumlah angka kasus aktif yaitu DKI Jakarta, dan juga ada juga Provinsi Banten serta di Daerah Istimewa Yogyakarta hingga Jawa Timur. Sedangkan 3 provinsi lainnya memang dianggap masih belum memiliki artinya belum terlihat penurunan secara signifikan dari angka kasus aktif sejak diberlakukannya PPKM Mikro pada Januari lalu. Dan begitu juga dengan angka kematian sendiri, di mana memang jika dilihat dari presentase ataupun data-data yang disampaikan oleh tim Satgas Covid sendiri, di mana bisa dikatakan PPKM Mikro ini belum terlalu bisa menekan angka kasus kematian, di mana memang dari beberapa provinsi diberlakukannya PPKM Mikro, sejumlah provinsi masih memiliki tren kenaikan begitu dari angka kasus kematian sendiri, seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian juga Provinsi Banten serta Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana dapat dikatakan juga bahwa PPKM Mikro memang tidak bisa menjamin penurunan angka kasus kematian sendiri karena ada faktor lain yang tentunya juga mempengaruhi meningkatnya kasus kematian di beberapa provinsi, seperti pelayanan critical care yang dimiliki oleh ICU ataupun rumah sakit di provinsi-provinsi tersebut, kemudian juga kecepatan penanganan pasien serta kecukupan SDM kesehatan sendiri. Artinya memang fasilitas maupun kualitas dari rumah sakit dan juga ICU yang dimiliki oleh provinsi yang menjadi lokasi diberlakukannya PPKM masih tidak sama begitu, karena dapat dikatakan sendiri dari angka kasus kematian DKI Jakarta memang mampu berhasil menekan angka kasus kematian karena memang fasilitas kesehatan maupun kualitas SDM dan rumah sakit yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta belum sama bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Dan kemarin juga dapat kita ketahui juga bahwa pemerintah resmi kembali memperpanjang PPKM Mikro ini hingga awal Maret ke depan, dan tentu kita juga akan menunggu begitu apakah memang PPKM Mikro nantinya mampu kembali menekan secara signifikan baik itu angka positif maupun juga tren kematian yang dimiliki oleh 7 provinsi yang menjadi lokasi diberlakukannya PPKM Mikro. Dan untuk mendengar lebih lanjut seperti apa update terkini mengenai data-data COVID-19, berikut pernyataan resmi dari Ketua Bidang Data Teknologi Informasi Satgas COVID-19, Dewi Nur Aisyah. Gerakannya Dokter Lula, dari 6 minggu perjalanan pelaksanaan PPKM, Mhm. 4 dari 7 provinsi ini telah berhasil menurunkan persentase Nah, kasus aktif. ah, Kalau kita lihat di sini 4 provinsi yang sudah berhasil itu termasuk DKI Jakarta, iya iya ada Banten, iya meskipun kalau kita lihat kalau dari BAR berarti kan Banten masih lebih tinggi gitu ya iya iya, dibandingkan dengan mhm, provinsi lain, tapi ini jangan lupa proporsi, kita belum berbicara betul, jumlah. iya. Kemudian Yogyakarta juga terlihat penurunan dan Jawa Timur juga turun.